Kemudian dari tanggal 2 sampai 27 Maret telah melakukan penyelidikan terhadap 153 informasi, memblokir 38 akun, monitoring 59 akun, pelimpahan 31 akun, dan penyelidikan lebih lanjut terhadap 25 akun. Kemudian pertanyaan yang ketiga, penegakan hukum terhadap aksi kejahatan seperti penjarahan, penimbunan bahan pangan, garing sembako, dan alat pelindung diri APD. Sejak dinyatakan secara resmi 2 WNI pertama yang positif terinfeksi virus corona, Polri telah meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh jajaran. Salah satunya melalui langkah gakum terhadap kejahatan yang menimbulkan gejolak masyarakat di beberapa daerah, seperti berikut. Penegakan hukum terhadap aksi penjarahan. Sampai saat ini, alhamdulillah di seluruh Indonesia tidak ada laporan kasus dan kejadian terkait kasus penjarahan. Penegakan hukum terhadap penimbunan bahan pangan. Sampai saat ini penanganan yang ditangani Polri ada 15 kasus dan dalam proses penyidikan. Kemudian penanganan terhadap penimbunan alat kesehatan, sampai saat ini sebanyak 18 kasus dengan 37 tersangka dan keseluruhan tersangka tersebut dalam proses penyidikan. Lalu pertanyaan keempat, sejauh mana pengawasan Polri terhadap pusat keramaian seperti bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, terminal bus, pasar, dan mal atau pusat perbelanjaan? Polri telah membentuk 6 satgas dalam operasi terpusat dengan Sandi Aman Nusa Dua, di mana dalam satgas pencegahan terdapat 2 subsatgas, yaitu subsatgas Samapta dan subsatgas Pamopid, yang secara umum bertugas melaksanakan patroli dan melakukan lokalisasi wabah COVID agar tidak berdampak meluas di wilayah Opitnas dan objek tertentu seperti bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, terminal bus, pasar, mal, serta pusat perbelanjaan. Bentuk konkret pengawasannya yaitu mendirikan posko, melaksanakan kegiatan himbauan, melaksanakan patroli dan penjagaan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain untuk pemeriksaan kesehatan di pos kesehatan, lalu melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dan berpotensi dapat mengganggu situasi keamanan dan keterlibatan masyarakat. Pertanyaan kelima, efektivitas dari maklumat Kapolri nomor 2/3 tahun 2020 tanggal 19 Maret tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Efektivitas dari maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona sudah sangat terlihat dan dirasakan di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai tempat keramaian secara sadar sudah banyak tutup. Acara-acara resmi yang melibatkan banyak orang sudah banyak yang ditunda pelaksanaannya. Hal tersebut tidak terlepas dari masifnya upaya seluruh jajaran Polri dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan maklumat Kapolri. Sejak diterbitkan pada tanggal 19 sampai hari kemarin, upaya pencegahan COVID-19 melalui maklumat Kapolri telah dilaksanakan sebanyak 77.330 kegiatan yang terdiri dari edukasi kepada masyarakat telah dilaksanakan sebanyak 18.935 kegiatan, publikasi humas atau imbauan kepada masyarakat sebanyak 35.954 kegiatan, pembubaran massa sebanyak 11.145 kegiatan, pembersihan mako dan asrama sebanyak 5.583 kegiatan, penyemprotan disinfektan sinergi Polri, TNI, Dinkes, dan stakeholder lainnya
sebanyak 7.125 kegiatan, termasuk kegiatan hari ini yang kami laporkan kepada Dewan yang terhormat secara serentak di seluruh Indonesia, 34 Polda dan 504 Polres kita laksanakan secara serentak. Terkait sanksi pidana terhadap masyarakat yang melanggar kebijakan pemerintah dalam masa darurat pandemi COVID-19 seperti tidak mau dibubarkan saat berkerumun, mengadakan keramaian setelah diperintah oleh petugas, ancaman yang dapat dikenakan antara lain mengacu pada Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular, kemudian Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, dan pasal-pasal di dalam KUHP antara lain Pasal 212, 214 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP. Sampai dengan saat ini, Polri masih mengedepankan upaya preventif dan tindakan-tindakan yang humanis, serta belum ada yang kita lakukan proses hukum lanjut, karena alhamdulillah masyarakat kita di Indonesia ini masih patuh terhadap himbauan Polri. Bila kita melihat dan bandingkan dengan negara-negara lain yang polisinya sudah menggunakan kekerasan atau penegakan hukum yang lebih keras. Kemudian pertanyaan nomor 6, koordinasi antara Polri, BNPB, TNI, pemerintah pusat. Kami laporkan Polri senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan BNPB, TNI, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 melalui beberapa kegiatan, antara lain 1, melakukan koordinasi melalui video conference dengan instansi terkait untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan terpadu dalam penanganan COVID-19. Penugasan 20 tenaga medis di Wisma Atlet Kemayoran dan menyiagakan 30 personil kesehatan Polri yang setiap saat bisa kita gerakan untuk ke Wisma Atlet. Kemudian Polri juga menyiapkan dan menyiagakan 52 rumah sakit Polri untuk merawat pasien COVID-19, termasuk transformasi rumah sakit Bayangkara Brimob Kelapa II yang kita siapkan 200 tempat tidur, dan rumah sakit Kramat Jati 210 tempat tidur menjadi rumah sakit khusus rujukan COVID-19 di daerah Jakarta dan sekitarnya. Bersama dengan Bapak Panglima TNI melaksanakan rakor jajaran TNI Polri terkait antisipasi Eksodus TKI dari Malaysia sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Kami sudah 2 kali ke Batam untuk melihat langsung kesiapan rumah sakit khusus di Pulau Galang. Kemudian membantu Pemda dalam melakukan pembatasan aktivitas dan jarak sosial masyarakat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Selain itu, secara kuantitas, kegiatan koordinasi dan kerjasama Polri dengan stakeholder lainnya di kesatuan kewilayahan sampai dengan tanggal 29 Maret telah dilakukan sebanyak 4.705 kegiatan. Pertanyaan nomor 7, kesiapan Polri dalam pemberlakuan darurat sipil. Pemberlakuan darurat sipil mendasari Perpu nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Polri mendukung penuh setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk diterapkannya darurat sipil dalam rangka menanggapi pandemi COVID-19. Penerapan darurat sipil sejalan dengan maklumat Kapolri, dan Polri akan bertindak sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa darurat sipil pusat selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilakukan demi keamanan dan keselamatan masyarakat. Namun sampai hari ini berdasarkan hasil ratas kemarin maupun tadi sebelum kita RDP, belum diputuskan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah.
kami Polri mengikuti apa yang menjadi arah dan kebijakan pemerintah. Pimpinan Komisi 3 serta anggota Dewan yang saya hormati, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan atas beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Semoga dapat dijadikan pertimbangan bagi Bapak dan Ibu anggota Dewan yang mulia dalam rangka memberikan saran dan petunjuk kepada kami jajaran Polri sehingga kami bisa lebih lagi meningkatkan kinerja kita di dalam rangka menangani, membantu pemerintah supaya pandemi corona ini bisa cepat selesai di bumi yang kita cintai ini, serta kita juga terus bisa melaksanakan pemeliharaan keamanan dalam negeri dengan maksimal. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami dan seluruh jajaran selalu memohon petunjuk